Assalamualaikum teman-teman, sahabat Bank Sampah Berkah Sampah 19. Kali ini kita akan menampilkan video yang berkaitan dengan aktivitas kami di Berkah Sampah 19 berkenaan dengan penanganan sampah organik dengan metode biokonversi Maggot BSF. Inilah aktivitas kami dari awal sampai akhir. Hari ini kami akan memanen telur BSF. BSF ini sejenis lalat. Orang mengenalnya dengan lalat tentara hitam karena memang warnanya sangat hitam pekat. Black soldier. Namanya itu black soldier. Jadi kita memanen telur ini. Jangka waktu panen itu 2-3 hari sekali. Telur ini menyimpan manfaat yang sangat besar, apalagi kalau kita kaitkan dengan ekonomi. Karena dari fase budidaya maggot, telur ini menurut kami yang paling mahal harganya. Karena telur maggot ini dijual itu dengan takaran gram. Untuk pasaran di wilayah kami, telur maggot ini berkisar antara 5-7.000 per gram. Bisa kita bayangkan kalau sempat kita bisa memanen antara 20-30 gram per hari, per 2 hari sekali atau per 3 hari sekali. Itu sangat membantu sekali. Inilah kami akan coba memanen nih telur maggot kami, telur lalat BSF kami untuk hari ini. Doakan saja supaya bisa dapat banyak. Oke, untuk memanen telur lalat BSF ini kita mempergunakan alat yang sangat sederhana. Kita siapkan kertas, dan itu kita siapkan pisau cutter untuk ngeriknya, untuk ngambilnya, untuk memanennya. Lalat BSF ini suka sekali menyimpan telurnya di rongga-rongga. Nah, ini kami siapkan egis namanya, ini tempat bertelurnya itu. Nah, ini nampak sekali, alhamdulillah telur maggot atau telur lalat BSF yang kami dapatkan ini nampak berjejer, berbaris di papan tersebut. Lalat BSF ini sangat suka dengan bau-bau aroma yang berbau fermentasi. Jadi resepnya supaya telurnya banyak, kita harus memancingnya dengan atraktan namanya. Ini atraktan yang kami gunakan yaitu hasil fermentasi dari sampah-sampah organik yang kami dapatkan dari pasar dan dari warga. Ini sampah organik ini bisa sampah buah atau sampah sayur, kami buat untuk difermentasi dan kami gunakan sebagai pemancing. Nah, ini tadi telur lalat BSF yang sudah kami panen, kami siapkan, kami tetaskan di media tetasan. Nah, media tetasannya ini bisa kita gunakan fermentasi dari sampah organik itu tadi. Lamanya dia menetas itu bisa berkisar antara 2-3 hari setelah pemanenan. Nah, kita siapkan, kita tempatkan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, perlu perhatian bahwasanya telur BSF itu tidak boleh kena air karena dia tidak akan menetas. Nah, ini sampah organik yang kami sudah fermentasi dan menggunakan cairan fermentasi yang kami buat sendiri. Ini adalah sampah-sampah dari lingkungan sekitar dan juga sampah dari pasar. Nah, sampah ini kita cacah, kita fermentasi, kita diamkan selama 3-5 hari biar dia baunya itu, harumnya itu sudah berbau fermentasi seperti bau tapai seperti itu. Nah, ini salah satu media atau alat yang bisa digunakan sebagai pemancing atau kami bisa menyebutnya atraktan supaya lalat itu mau bertelur di egis yang telah kami persiapkan pada papan-papan kayu kecil tersebut. Rongga yang diperbolehkan atau yang disukai oleh lalat BSF itu tidak lebih dari 2 mili. Jadi ketika kita membuat egis itu harus diperhatikan kerapatan antara kayu dengan kayu tersebut. Nah, setelah
Bibit itu berusia 5 atau 7 hari baru bisa kita tebarkan di media yang sudah kita siapkan. Ini medianya adalah sampah organik yang sudah kita bubur, yang sudah kita hancurkan. Baru setelah usia 7 hari baby maggot ini, atau kami istilahnya pipe doll, itu kita taburkan di sampah organik. Sampah organik itu bisa dari sampah rumah tangga atau sampah sayuran dari pasar, dari teman-teman atau dari keluarga atau dari tetangga. Nah, bisa kita dapatkan, kita fermentasi. Jangan lupa maggot itu sangat rakus, dia tidak berhenti makan dalam 24 jam. Artinya kita harus mempersiapkan pakannya dengan maksimal. Nah, ini pakan yang sudah kami fermentasi, kami berikan pagi, sore, dan malam. Itu kami berikan pagi, sore, dan malam untuk pemberian makan maggot tersebut. Usia maggot ini bisa kita panen nantinya di usia ke-14 sampai ke usia 18 hari. Karena setelah usia 18 hari itu dia akan berubah menjadi prepupa, dia akan menghitam. Ketika sudah menghitam nanti, itulah bakal calon dari indukan yang akan kita panen. Setelah berusia 17 sampai 18 hari, kita bisa melakukan pemanenan. Dari 1 gram telur maggot itu bisa menghasilkan 2 kilo maggot fresh. 1 gram di kami itu harganya Rp5.000, sedangkan 1 kilo maggot itu Rp7.000. Berarti kalau kita kalkulasikan dipotong dengan pakan, dari modal 5.000 kita bisa menghasilkan 14.000. Kita potong pakan, 1 gram itu membutuhkan 1 kilo per hari selama 15 hari. 1 kilonya 150, kita kalikan 15 hari sekitar 7.500. Berarti kalau kita panen dari 1 gram itu bisa mendapatkan 2 kilo, keuntungan kita sudah lebih dari Rp8.000. Yang penting sabar, tekun, dan terus dijalani. Demikian video yang kami sampaikan tentang aktivitas kami sehari-hari di Berkah Sampah 19, yang menggambarkan kegiatan dari mulai kita manen telur maggot sampai kita panen maggot itu sendiri. Insya Allah kedepannya kami akan memberikan atau menyampaikan video, menampilkan video pengolahan lanjutan dari maggot itu. Digunakan untuk apa maggot itu, diolah menjadi apa maggot itu, atau jadi produk apa saja dari maggot itu. Mungkin video kedepannya kami akan membahas dan menyampaikan tentang hal ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.